Balik lagi di ruangan anak desa guys. Oke, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di ruang goresan tinta. Ruang dialog tentang keresahan dan titik terang. Bareng gue Onci Dan gue Iqbal. Yang bakalan siap menemani weekend Barudak Desa. Barudak Desa ya semua. Ya. Tangan dong. Tangan buat ruang goresan tinta. Ini episode yang keberapa ya? Keempat. Yes. Alhamdulillah ya udah. This is lumayan berjalan ya. Lumayan. Dan bulan kemarin kita nggak shoot karena sibuk ya. Kemarin event. Ya, alhamdulillah eventnya lancar ya. Alhamdulillah benar. Lancar banget. Dan thanks buat Bardes yang Bardes juga berbahagia ya. Benar. Ikutan event kita. Iya, dan emang itu tujuan kita ya. Iya benar. Tuh. Iqbal apa kabar? Lumayan baik sekarang ya, lumayan gitu. Baik, cuman ada beberapa yang nggak baik, makanya mau dialog di sini. Iya, gitu. dialog. Onci gimana? Gue good lah pokoknya. bagus baik aja. Soalnya emang lagi belajar menstabilkan dan udah gitu. Perasaan hidup semenjak baca buku filosofi teras lebih enjoy. Luar biasa emang buku ini emang benar-benar inspiratif dan bisa bikin kita berubah ya. Lebih santuy aja gitu. Jadi walaupun masalah datang berkerumunan, berkeroyokan, bisa aja gitu, mental bisa aja gitu ngelewatinnya. Bener. Makanya buat teman-teman kalau misalkan ngerasa hidupnya banyak masalah ya. Iya, dan nggak tahu solusinya gimana. Nah, tinggal baca Filosofi Teras aja. Betul. Datang ke sini ke ruang anak desa. Iya, atau mungkin nanti gue pengen bahas khusus untuk bedah filosofi teras. Bener. Kita bikin konten aja. Ya, tentang filosofi teras. Filosofi teras ini. Banget. Nah, by the way, Bal, di episode sekarang kita mau bahas tentang dipatahkan oleh ekspektasi. Ekspektasi tinggi ya. Tinggi. Orang tua ya. Ya, ekspektasi. Iya, karena ekspektasi ortu gitu. Ekspektasi orang tua. Awalnya kan kita mau bahas tentang ekspektasi doang nih, tapi awalnya kan kita mau bahas ekspektasi doang nih, tapi setelah gue denger konten noise-nya Panji Pragiwaksono. Iya, itu dia bahas porosnya Onci ya. Iya, dia tuh panutan gue banget, pokoknya nggak pernah ketinggalan setiap minggunya gitu. Ini berarti tiap episode Onci nonton semua. Dengerin semua. Di Noise dengerin. Di YouTube gitu. juga nonton gitu. Iya gitu. Emang harus begitu kalau berguru gitu, harus sampai tuntas. Benar. Nah, dia bahas tentang wah gila katanya lirik dari lagu Simple Plan yang Perfect. Oh, itu. Itu dalam banget gitu. Sampai akhirnya itu tuh ceritain tentang seorang anak yang minta maaf sama orang tuanya karena dia tuh gak bisa sempurna gitu. Terus buat menuhin ekspektasi orang tuanya gitu. Tapi di lirik lagu itu juga kan disebutkan bahwa Dad gitu, hey Dad gitu, look at me, hey Dad, kamu lihat aku sekarang gitu kan. Gue udah tumbuh sesuai dengan ekspektasi lo apa bukan gitu. Udah sesuai dengan harapan lo apa enggak gitu. Nah, terus di situ juga nyampein bahwa lo tahu nggak gitu, kalau setiap gue mau melakukan sesuatu dan lo larang, itu tuh sangat menyakitkan. Waduh. Dari sana gue langsung fix. Ruang goresan tinta. Ruang goresan tinta juga pengen bahas tentang ekspektasi orang tua terhadap anak dan juga anak terhadap orang tua juga, gitu. Ya, karena gue ngerasain banget keresahan ini gitu dan berusaha buat keluar dari zona keresahan itu. Siapa tahu kan abis ini ada teman-teman juga yang bisa tercerahkan ya. Iya, bener keresahannya gitu. Karena emang sama kayak masalah-masalah lain di quarter ini, orang-orang biasanya dapat ekspektasi orang tua yang tinggi banget. Maunya anaknya itu prestasinya benar-benar bagus, juaraan terus kan. Juaraan. Kalau anak sekolah maunya ranking
masuk ranking lah gitu. Nah justru itu Bal, yang jadi mirisnya tentang ekspektasi orang tua terhadap anak itu, jadi udah lahir sejak dia masih TK gitu. Benar. Iya gitu, jadi kamu mau jadi apa, kamu jadi gini gitu. Jadi orang tua udah punya harapan tersendiri sama si anaknya gitu. Padahal belum tentu kan si anaknya itu bisa menuhin ekspektasi orang tua aja. Iya gitu. Contohnya ponakan gue nih, dia bilang gitu, Bi, tahu nggak sebenarnya tuh nggak mau jadi pengusaha katanya. Maunya jadi apa? Maunya jadi gamers Wah, katanya. gamers. Emang kadang-kadang anak-anak sekarang ya cita-citanya kalau nggak YouTuber. Iya gamer. benar gitu. Jadi ya kadang dia milih orang pengusaha, katanya ya gurunya juga rekomendasinya pengusaha aja karena orang tuanya juga pengusaha gitu. Dan mindset itu yang kayak ini sih dari ya itu dia, makanya gue pengen langsung bahas lah. Iya, Yuk benar. kita bahas tentang kegagalan memenuhi harapan orang tua. Boleh. Mau siapa dulu? Kita minum dulu Ngopi deh. dulu. Ya. Relax saja. Dulu. Enak. Dari siapa dulu nih? Dari lo dulu boleh. Dari gue dulu. Boleh. Semasa hidup lo sering gak ngerasain tentang ya Kegagalan. kegalauan karena gagal memenuhi ekspektasi orang Waduh, tua. kayaknya banyak banget kayaknya. Kunci juga sebenarnya udah tahu ya. Kita kan sering cerita. Iya, gue tahu juga. Wah, si Iqbal Tapi bisa. teman-teman belum tahu ya. Ya makanya lo memutuskan untuk dikeluarkan di sini apa enggak? Tapi kan harus ada titik terangnya kita. Ada titik terang. Iya. Coba. Kayaknya dari SD dulu ya. Oke. Karena gue sebenarnya nggak TK dulu, Ci. Nggak Oh, TK iya? dulu, langsung SD. Karena dulu di tempat gue nggak ada TK. Nggak ada TK. Gak ada TK, jadi Nggak ada langsung TK, SD. Langsung SD aja, umur berapa gitu, 8 tahun kalau nggak salah, 7 tahun. SD. Nah, gue waktu SD sebenarnya sempat ada ranking lah gitu. Gitu. Masuk ranking lah sempat. Ranking berapa besar? 1 2 3 lah masuk Oh, terus itu sampai kelas 4. Oh, kebanggaan orang tua itu. Kebanggaan orang tua, cuman emang orang tua gua cenderung nggak nunjukin itu kalau dia mengapresiasi. Kurang mengapresiasi. Tapi kayaknya mungkin dia mengapresiasi tapi cara penyampaiannya beda gitu. Jadi akhirnya gua nggak ngerti gitu. Nah, akhirnya gua nggak ngerasa bahwa gua bangga gitu. Oh gitu. Gua nggak bangga terhadap pencapaian itu. Akhirnya ya udah biarin aja gitu. Kelas 5 kelas 6 udah lumayan tuh, udah turun lah. Udah turun nggak 1 2 3 langsung ke 10 gitu. Emang laki-laki suka langsung anjlok ya? Anjlok. Gitu. Nah, masuk SMP masuk ranking 1 lagi. Ranking 1 lagi SMP semester pertama tuh, semester 2. Dan gua kira bakalan ada tadi Reward, apresiasi lagi. Apresiasi dari orang tua gua, ternyata nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya Tapi itu lo juara, maksudnya itu harapan orang tua apa bukan? nggak ada. Gua sebenarnya kan orangnya pecicilan gitu ya. Kayaknya selalu ngobrol sama guru gitu. Oke. Terus interaktif gitu sama guru. Kalau guru nerangin gua nanya gitu. Bukan karena pinter kayaknya gitu. Cuman karena emang gua sering ngobrol aja gitu. Karena lo aktif dan guru suka, jadi gak pelit ngasih nilainya. Kayaknya gitu. Definisi anak beruntung. Nah, itu kayaknya karena keberuntungan kayaknya. Oke, terus. Nah, semester 2 karena emang nggak ada anak SMP kan ya, nggak ada reward, akhirnya ya udahlah, gua badung aja. Oke, hidupnya bebas aja gitu. Bebas aja gitu, dibral Amat. kalau kata orang Sunda, membralkeun we gitu. Akhirnya dari situ kelas 1 semester 2, kelas 2, kelas 3 nyampe lulus SMA nggak pernah ada lagi ranking di sana. Udahlah, pokoknya nggak peduli. Udah nggak peduli, udah nggak pernah mikirin soal ranking, ditambah lagi kayak quotes-nya Albert Einstein itu yang katanya kalau menilai ikan itu jangan dari manjat pohonnya. Iya, gitu. ikan mana bisa manjat pohon. Bener. Sama kayak monyet misalkan suruh renang iya, kan gak bener. mungkin. Nah, dari situ gue ngerasa bahwa
kayaknya gue bukan sosok yang akademis gitu. Oke. Bukan sosok akademis, dan memang ternyata di balik itu ada juga kadang-kadang orang tua gue bilang gue bukan anak yang sengebanggain itu gitu buat orang tua. Gitu. Usia berapa Iya. tuh? SMA? SMA karena gue udah ngerti lah gitu ya. SMA udah punya perasaan, udah ngerti soal yang gitu-gitu. Udah baper-baperan. Baper-baperan kayak gitu. Oke, Gitu. terus? Pokoknya gue nggak, habis dari itu nggak terlalu aware sama yang gitu-gituan. Pokoknya biarin lah pokoknya gitu. Oke. Tapi ternyata orang tua gue sehabis gue lulus SMA malah nambah lagi tuh ekspektasinya. Iya, jadi Nambah lagi kayak gue harus kuliah lulus segini berapa tahun gitu. oke. Kalau bisa cum laude. Terus Sedangkan gue kan orangnya udah bodo amat sama nilai itu. kayak Iya. gitu. Apalagi gue apa ya, frontal gitu ya. Bukan frontal, apa? Selalu ngelawan gitu. Oke, Selalu berontakan lah. berontak, itu bukan sok-sokan ya. Tapi emang kayaknya gue susah kalau gue akademis ya. Maksudnya tuh kayak karena lo tuh udah mengetahui akademis tuh bukan gua gitu. Nah gitu. Iya, Gua berarti udah punya ngerti. pemikiran sendiri, udah punya pilihan sendiri. Udah memilih gitu bahwa emang gue bukan ke jalur itu gitu. Gue harusnya ke jalur ini, dan itu lumayan mengecewakan kayaknya. Oh, mengecewakan orang tua. Iya, karena Harapan sejauh orang ini tua, harapan orang tua lo maunya kayak tadi cum laude, kalau nggak cum laude ya jurusan lulus. akademisnya apa? Gua kuliah di perfilman. Enggak, bukan harapan orang tua lo. Enggak peduli. Harapan orang tua lo kuliah di jurusan apa? Apakah harus jadi PNS gitu? Enggak sebenarnya bukan jadi PNS. Kalau orang tua gua sebenarnya nggak terlalu musingin soal jurusan ya. Oke, yang penting cum laude aja berarti. Yang penting ya gua ikutin. Terus jangan ngaret gitu. Kalau lulus jangan ngaret, terus kalau bisa cum laude. Tapi ternyata kacau lah kayak gitu. Namanya juga hidup. Tapi gue minta maaf juga ke orang tua dengan cara apa ya, deep talk lah gitu ya ke orang tua. Terus gue jelasin bahwa memang karakter gue itu bukan akademis, bukan seakademis itu gitu. Gue bukan sematematis kayak orang-orang gitu. Kalau zaman SMA kan gitu. Biologi, kimia kok bener-bener nggak terlalu suka lah gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya walaupun dengan berat hati ya orang tua mungkin nerima akhirnya, mungkin Mencoba tapi paham lah ya, mencoba paham gitu. Tapi gue belum nanya lagi tuh sekarang, karena itu di talk itu udah lumayan lama. Sekarang belum ngobrol lagi sama orang tua gitu. Oke, berarti ekspektasi yang paling lo rasain terhadap orang tua tuh pengennya harapannya lo lulus tepat waktu, nggak terus ngaret, terus cum laude gitu. Itu gak bisa lo penuhin. Nggak bisa. Nggak bisa karena ya tadi gitu. Emang susah banget ngelawan karakter kita itu gitu. Emang lo pengennya apa waktu itu gitu? Jangan, gue pengennya jadi seorang seniman sih. Pede dong. Seorang seniman ya. Maunya sih gitu, mau jadi seniman yang makmur ya. Yang makmur dan emang impulsif biasanya. Nggak terlalu muluk-muluk harus bikin karya ini dengan waktu segini gitu. Nggak gitu. Gue pengennya berkarya ini dan sejalannya aja gitu, nggak terlalu dipaksain. Walaupun memang disiplin perlu ya, disiplin, tapi memang kalau soal karya gue nggak terlalu bisa diatur gitu, kayak gitu. Apalagi kakak gue kan udah ngerasain mungkin ya, sama-sama cowok juga, dan akhirnya dia kayak apa, ngedikte banget gitu. Jangan gini kayak gitu, gitu sih. Kayak gitu, jangan gini, pokoknya gini. Udah ngerasain pokoknya gua mah, katanya gitu. Udah ngerasain yang hidup kayak gini, kayak gitu. Itu kan sebenarnya
kita nggak bisa nerima ya. Iya. Maksudnya pengalaman terbaik itu dalam hidup kan biasanya bukan pengalaman, guru terbaik dalam hidup biasanya pengalaman kan. Bener. Iya. Sedangkan gue belum ngalamin hal yang kayak gitu. Dan akhirnya tetap aja, kalaupun gue dilarang tetap aja nyobain kayak gitu. Nyobain Hal-hal yang dilarang itu. yang bilang itu gitu. Walaupun ya pasti lo nya jadi ngecewain ekspektasi Iya. keluarga gitu. Bener. Sedih juga ada kayak gitu. Pasti. sedih. Gak paham sih. Nah, dan waktu itu kalau misalkan kita lagi kesulitan ya, harus berontak lah istilahnya kan, ngelawan ekspektasi orang tua. Problem kita, kegalauan kita berikutnya tuh kita susah ngeluarin isi hati kita gitu. Kayak gini loh, pernah gak sih lo ngalamin mau bilang sejujurnya gitu gini tapi mikir dulu gitu. Takut ngecewain. Iya, kayak belum siap gitu ya orang tua kita dengerin curhat kita. iya, gitu. atau enggak kitanya jadi malah dibilang ngebantah, ngelawan. Sedangkan kan kalau ajaran-ajaran, bukan ajaran ya, apa kultur-kultur ortodoks itu anak itu harus bener-bener nurut apa kata orang tua gitu, tanpa dicerna gitu. Kan tapi kan sebenarnya masih ada ya yang maksudnya yang hal-hal yang bisa kita bantah dengan, bukan bantah, kita bisa jelaskan gitu, jelaskan lagi apa yang kita inginkan, siapa tahu kan ada jalan tengah gitu. Kalau Anci gimana? Kalau gue dipatahkan ekspektasi orang tua ya. Orang tua apa, ekspektasi orang tua yang dipatahkan kita mungkin ya kayak gitu. Bukan, jadi kayak kita nih mau jadi diri sendiri gitu. Kita mau ngelakuin apa yang kita inginkan, tapi dipatahkan sama ekspektasi orang tua. Kayak nah, gitu. lebih ke sana gitu. Kalau dari perjalanan gue sih ya, orang tua gue gak pernah maksain, alhamdulillahnya nih ya, gak pernah maksain pengen jadi ini, pengen jadi itu, enggak gitu. Cuma mungkin gini, gue sebagai perempuan ya, kadang jiwanya terlalu berani gitu. Terlalu berani dalam artian gue tuh seneng explore banget gitu, senang kalau misalkan bisa nyobain apa gitu ya, bener gitu, hal baru yang itu tuh kadang bikin khawatir orang tua. Mungkin sedangkan Onci itu cewek iya, ya, gue perempuan satu-satunya, anak terakhir lagi. Waduh Gitu. Nah terus berat banget ya tanggungannya. Iya. Maksudnya gue tuh ekspektasinya bukan cuma orang tua aja jadinya, tapi juga kakak juga, saudara-saudara gitu. Nah, keluarga. Soalnya ketika gue pengen jadi ngelakuin apa yang gue ingin lakuin gitu, dipatahkan bukan cuma sama orang tua, ekspektasi orang tua, tapi juga ekspektasi dari keluarga, dari kakak-kakak gitu. Misal nih, sesimpel misalkan gue pengen naik gunung nih ya gitu, itu kan jiwa kita penasaran kan gimana sih di alam, gimana gitu. sih main di alam gitu, terus gimana mengenal perjalanan ke gunung, kita kan mikirnya kayak gitu. Nah tapi kadang orang tua nggak usah misalkan terlalu khawatir segala macem gitu. Nah terus kakak juga misalkan itu mah kayak kelasnya laki-laki lo mah perempuan nggak usah dikotak-kotakin ya gitu. Dan itu nggak masuk di pilihan jiwa gue gitu ya gue pengennya ya dilihat sebagai manusia aja gitu, bukan sebagai gender ya gitu, gender perempuan gitu, laki-laki gitu. Enggak, gue please lihat, hargain dulu, karena gue juga sebagian keseluruhannya gitu, gue tuh manusia gitu, yang sama normal kayak lo gitu, mau itu laki mau itu perempuan, pengen ngelakuin banyak hal gitu. Nah itu kadang dipatahkan karena berekspektasinya mungkin ya perempuan diem aja gitu. Di rumah, di kamar, kayak gitu. Galau-galauan bikin instastory. Gitu. Nah itu gak masuk di gue gitu. Ya termasuk kalau misalkan gue kerja gitu. Nah tapi ekspektasi yang paling bikin struggle banget, justru ngebangun ruang anak desa ini. Justru ngebangun ruang anak desa gitu. Bener-bener meyakininnya ya. Iya, karena mungkin orang tua harapannya ya kita kerja aja.
perempuan kerja aja misalkan. Ya apalagi mungkin orang tua tuh cenderung mungkin ini kebanyakan orang-orang juga ya. Pasti kebanyakan orang tua berharapnya anaknya misalkan kalau di kita nih jadi PNS gitu. Atau enggak kalau jadi kayak pilihan gue ngebangun ruang anak desa itu kayak dianggap ngapain itu jelas gak sih gitu. Jadinya ngebandingin sama anak tetangga nantinya. Lihat anak tetangga. Iya, anak tetangga. Tuh, si itu mah kerja di RS. Tuh, si ini mah jadi PNS. polwan. Iya, gitu. Ngebandinginnya sama anak orang lain Anak gitu. orang lain. Tanpa jadi yang bikin jadi gue apa ya Insecure ya? patah gitu. Patah sama ekspektasi orang tua. Ya itu karena ternyata sesulit itu ya gitu orang tua memahami bahwa anaknya tuh pengen ngelakuin ini. Iya, ternyata sesulit itu ya keluarga bisa mensupport dan memahami bahwa gue tuh pengen ngelakuin ini gitu. Dan itu tuh perjuangan yang emang berat banget ya. Iya, berat banget gitu. Tapi gue tahu ini bakalan jadi suatu tantangan buat gue gitu. Gimana caranya gue bisa mulai memperjuangkan mimpi gue gitu. Karena ya mau tidak mau gitu. Kita juga nantinya bakalan pisah sama orang tua gitu. Iya. Kakak gue punya kehidupannya masing-masing. Orang tua punya kehidupannya nanti. Maksudnya gue nanti punya kehidupan dengan laki-laki suami gitu. Mau tidak mau pisah gitu. Jadi ya di PR-nya sekarang gimana caranya gue ini ngerasain keresahannya gue ternyata ekspektasi orang tua ternyata gitu ya sama anak gitu. Dan gue ngerasa berarti banyak banget anak muda yang seusiaan kita itu ngalamin fase itu ya, dibandingin sama akhirnya anak tetangga lah gitu. Bener. Kan padahal kalau ya kita kan? balikin ya Bapak usia segini Pak Jokowi udah jadi presiden. Gitu. Maksudnya Bapak pernah gak juga berpikir bahwa kita tuh pengennya jadi anak pengusaha Iya. Anak orang kaya misalnya. Ya, gitu. Kan enggak juga kan nggak masa fair harus kayak gitu ya. Iya kan. Masa sih hidup kayak gitu. Yang terpenting kan sebenarnya hidup bukan maksa-maksain untuk jadi sesuatu kan. Iya gitu. Maksudnya perjalanan kan. Bener gitu. Dan maksudnya gini loh, Bang. Ini kan tahapan yang emang hampir semuanya kayaknya ngerasain ya. Ini kan normal banget gitu. Normal banget. Karena apa ya? Mungkin kesulitan mengutarakan isi hati juga terhadap anak dan orang tua. Kayaknya masih ada stigma tentang kalau misalkan orang anak nih pengen dikasih kesempatan buat ditanya ataupun mengeluarkan pendapatnya bahwa gue tuh sebenarnya pengen ngelakuin ini, pengen punya ini gitu. Kok takut gitu? Kok masih ada stigma kamu mengebangkang? Kamu ngelawan gitu. Bener. Yang akhirnya gak jarang di usia kita akhirnya dia gak jadi diri sendiri. Ya udahlah hidup penuhin ekspektasi orang tua aja gitu. Iya benar. Dan itu tuh terjadi sejak bangku sekolah gitu. Biasanya. Jadi kita juara 3, juara 1 gitu. Itu karena sebenarnya dituntut sama orang tua harus juara gitu. Iya benar. Harus dituntut sama dibandingin sama kakaknya yang juara gitu. Itu yang bikin gue miris sih gitu. Dan akhirnya nggak jadi diri sendiri. Iya, nggak jadi diri sendiri. Dan setelah gue baca-baca juga di TikTok, ternyata kok orang banyak yang ngeluh sampai bikin beberapa konten sampai nanggung beban yang berat banget, nanggung apa tuh? Ekspektasi orang tua katanya. Waduh. Terus ya gitu. Terus belajar mati-matian gitu kan. Sekarang drama K-pop kan cukup jadi inspirasi kan buat belajar mati-matian. Tapi kok captionnya memenuhi ekspektasi orang tua gitu. Jadi kayak apa yang terjadi guys? Maksudnya, aduh. tapi gue juga ngerasain gitu. Makanya di dialog di ruang goresan tinta ini kita pengen nge-share gitu beberapa kegalauan tentang memenuhi dan ekspektasi memang orang tua. Jangan ngerasa sendiri. Iya, gitu. benar. Karena itu memang ini normal banget dan banyak banget orang yang ngerasain demikian kayak gitu. Banyak banget gitu. Dan pastinya akan sangat sedih banget ya kita pengen ngasih tahu sama orang tua. Ya semoga aja banyak yang nonton nih orang tua gitu. Kita tuh sedih banget gitu. Yeah. Pas kita dilarang buat ngelakuin apa yang kita sukai gitu. Aduh, sedih banget sih. Itu tuh sebenarnya sedih banget gitu. Jadi kayak
ya udahlah gitu. Kayak gak ada yang ngerti, mungkin itu ujungnya kesepian. Nah, Kan? kayaknya gitu. Ada korelasinya sama konten yang kemarin. Ada korelasinya dengan konten yang sebelumnya. Akhirnya karena orang tua kita aja nggak ngerti loh gitu. Apalagi orang asing ya. Iya gitu. Akhirnya kita berpikir demikian. Nggak ada yang bisa ngertiin, dan itu tuh sedih banget gitu. Sangat sedih banget ketika misalkan kita harus bekerja di bidang yang kita tuh nggak suka. Kayak robot. Kayak robot gitu, Ci. Ya, ada Sedih, makanya. kan? Iya, sedih. Soalnya ya gak jarang kita yang tersesat bekerja tidak pada bidang yang kita suka itu karena ya memenuhi ekspektasi keluarga, ekspektasi gitu. orang tua gitu. Jadi ya makanya kenapa yang bahagia cuma 10% mungkin di dunia ini. Ya karena ya kebanyakannya hanya memenuhi gitu. ekspektasi orang lain. Padahal memenuhi ekspektasi orang lain kan nggak akan ada selesainya. Dan kayaknya kalau kata kemarin kita ngobrol juga ya soal Ya. ini siapa Sorry, yang Onci ya kalau nggak salah bilang katanya dimana kalau kita misalkan ngejar ekspektasi orang tua dan efek negatifnya akhirnya bakalan ke orang tua juga kayaknya gitu. Iya. Kalau kita ngejar apa cita-cita kita, mimpi kita, nanti ketika kita dapat sesuatu yang baik, orang-orang di sekeliling kita bakalan dapat juga yang Iya baik, gitu. kayak Cuma bedanya kalau misalkan kita mengejar sesuai dengan diri kita sendiri, kitanya puas, Kitanya ke puas. orang tua juga bisa bikin bangga, ke orang lain juga bisa bikin seneng gitu, Iya, ngerasain benar, manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita berangkatnya dari ekspektasi orang tua, mungkin cuma ke orang tua aja, tapi dampaknya kita jadi kesel, jadi kecewa, kitanya jadi gak bahagia, Iya. murang-mareng gitu. Ini murang-mareng. Murang-mareng gitu. Kalau kata orang tua murang-mareng ya. Iya, Kalau murang-mareng. orang Sunda maksudnya. Iya, murang-mareng gitu. Murang-mareng gitu. Rudet dan nggak apa ngejalanin hidup nggak enjoy kayaknya gitu ya. Ngejalanin hidup kayak pergi kerja terus gak nikmatin kerjanya, Iya, pulang bener. murung gitu sedih, terus nggak tahu tujuan mau kemana, kayak gitu. Dan kayaknya banyak ya orang yang ngerasain kayak gitu. Iya, Dimana gitu. mereka dituntut untuk kerja, jadi menuhin ekspektasi orang tua dan akhirnya hidupnya nggak bermakna kayak gitu. Iya, benar gitu. Jadi yang pengen gue share gitu di sini, orang tua tuh punya harapan tuh emang pasti gitu kan. Iya. Pasti. Tapi ya harus Semua orang tua kayak gitu bener. Ya makanya gue juga bisa bicara kayak gini juga sebenarnya gue mempelajari wah PR nih jadi orang tua PR. PR banget. Apalagi kita bakalan Iya juga gitu. nanti jadi orang tua. Karena maksudnya yang gue bingung kan, ini orang tua dulunya ngalamin gak sih fase yang kayak keresahan kita gitu. Pasti ngalamin kan. Pasti Tapi dong. kenapa harus diulang lagi gitu? Sejarah kayak gini tuh kenapa permasalahan kayak gini mesti diulang lagi gitu? Apa mungkin mereka lupa ya? Apa mungkin mereka gak belajar gitu? Jadi yang bahayanya hal yang kayak gitu dinormalisasikan. Padahalnya itu gak normal gitu. Iya. Itu yang gak memanusiakan gitu. Maksudnya Tapi gini Ci, gue mau Oke. nanya dulu bentar ya. yuk. Gimana kalau misalkan orang tua nyuruh kita, bukan berarti kan apa? Lupa saya tadi. Ngopi dulu. Oke. Bukan berarti pasti gini pertanyaan. Ini. Oke. Kan orang tua tuh biasanya kan nyuruh anak tuh kayak gini. Oke. Dan anaknya tuh pengennya kayak gini. Mm-mm. Tapi ternyata memang karena memang orang tua takut banget secara berlebihan gitu. Si anaknya gagal di bidang Oke. itu, misalkan di kerjaan yang itu, makanya dilarang. Dan akhirnya terjadi kegagalan itu terjadi dan kekecewaannya mungkin kalaupun misalkan si orang tuanya nggak nyuruh kayak gitu, tapi tetap kan orang tua tetap pasti ngerasa kecewa Iya. gitu. Kalau awalnya memang orang tuanya nggak ngerekomendasiin ke situ, terus gimana tuh Ci? Kayaknya. Kalau gue sih ya, pertanyaan gue, orang tua kenapa takut anaknya gagal? Benar ya. Kenapa orang tua setakut itu
nggak percaya itu gitu sama anaknya kalau kita tuh gagal gitu. Justru yang jadi bikin masalah kita gak bisa jadi manusia beneran gitu. Karena mungkin orang tua kita terlalu memenak-menakan kita gitu. Emang kita tuh seistimewa itu ya. Pokoknya ngeraja-rajain anaknya. Iya gitu. Justru bagusnya kalau anak lo bisa ngelatih anak lo buat gagal dan bangkit lagi, gagal bangkit lagi, Iya. itu bakalan bener-bener real namanya hidup gitu. Manusia gitu. Dinamis ya. Iya gitu. Jadi pertanyaan gue, ini orang tua kenapa sih takut gagal? Makanya gue gini, gue juga tahu keresahan orang tua tuh mereka tuh takut anaknya gagal, takut anaknya gak berhasil, takut anaknya kecelakaan dan lain-lain gitu. Gue suka langsung ngasih pengertian gitu. Kenapa emang kalau gagal? Tapi kan kalau tinggal gini, bangkit lagi. Kalau gini misalkan, ada orang tua yang memaksa misalkan. Oke. Nggak memaksa soal bidangnya, tapi memaksa soal waktu nih. Oke. Ini kamu usia udah segini, Terus udah nikah, terus mobil. enggak, maksudnya udah usia segini, sebelum nikah misalkan, sebelum nikah, kamu harusnya kerja gini dan dapetin misalkan uang misalkan gitu. Jadi orang tua kayaknya minta feedback. Gimana tuh, Ci? Oh, wajar sih. Wajar. Gue soalnya pernah ngalamin kayak gini loh. Kita itu ketika udah selesai kuliah harus benar-benar menyiapkan mental bahwa udah waktunya orang tua minta sama kita. Gitu. Jadi emang itu wajar berarti ya? Itu wajar banget gitu. Yang bikin ya makanya gue suka bilang sama teman gitu. Ya lo jangan salahin orang tua lo ketika orang tua lo minta hasilnya nanti gitu. Karena ya suatu hari nanti juga kita tuh bakalan kita loh yang harus segera berbalas budi balik gitu sama orang tua walaupun tuh nilainya nggak akan pernah terbayar gitu. Nah gitu, jadi itu hal yang wajar. Yang nggak wajar tuh ya semisal itu kamu harus jadi ini terlalu banyak menuntut, terlalu banyak berekspektasi. Kalau gue tuh punya anak gitu, berarti anaknya harus jadi gini gitu loh. Iya, makanya akhirnya ya orang tuanya juga sedih, akhirnya anaknya juga sedih. Iya gitu, jadinya nggak nyaman nanti di rumah. Gitu. Banyak nggak? Jadi gue baca beberapa risetan lah gitu, dan juga quotes gitu. Katanya ada anak yang kabur dari rumahnya karena takut kena mental orang tua. Waduh. Dan gue rasa minggat ya? Iya, dan gue rasa kondisi seperti itu sangatlah mayoritas di kita. Banyak banget. Banyak banget. Jadi berapa banyak anak yang tidak betah di rumah. Gue juga gitu dulu. Karena kena mental. Misalnya ngapain aja hari ini, gimana ini kerjaannya gitu, gajinya berapa, naik apa enggak. Jadi terlalu banyak ditanya seolah-olah kita tuh harus sempurna gitu. Banget, jadi kayak yang lagu di Simple Plan tadi yang di Perfect gitu. Kita tuh seolah-olah di mata orang tua tuh mesti sempurna aja gitu. Padahal kan manusia nggak ada yang sempurna. Iya, dan kita juga ngelihat sosok orang tua ya kita juga punya harapan orang tua gue tuh pengennya sempurna itu gitu. Sama juga ya, juga kita gitu. punya harapan ke orang tua, harusnya orang tua ngerti. Bener gitu. Nah makanya gini loh Pak, yang kita mesti tarik nih kesimpulannya. Tadi kan kita ngomongin tentang keresahannya gitu kan, keresahannya. Dan kita mesti bawa ke titik terangnya gitu. Betul sekali. Jadi semoga pesan ini tuh bisa mulai minimal poin yang tadi aja. Betapa sakitnya seorang anak ketika dia tidak bisa melakukan apa yang dia sukai karena ekspektasi orang tua. Iya, benar. Betapa sedihnya ketika kita harus bekerja tidak pada bidang yang kita sukai karena ekspektasi orang tua. Minimal orang tua jadi paham, jadi bisa memahami anak tuh dilahirkan potensinya beda-beda. Nah, gitu. benar. Jangan punya porsinya masing-masing. Benar. Dan jadi kayaknya berawal dari kesukaan-kesukaan biasanya gitu. ya. Jadi jangan dibandingkan sama kakaknya, sama adiknya, Sama apalagi sama saudaranya. anak tetangga gitu. Apalagi sama Aku anak kamu, Pak, Bu. sama anak presiden, jangan ya. Jangan gitu. Jangan. Dan maksudnya di titik terang ini, makanya gue tuh pengen kayak
wah ini PR banget ya jadi orang tua, sulit berarti. Makanya kenapa pernikahan itu ibadah misalkan, dan sulitnya jadi orang tua. Hadiahnya surga ya. Bener. Dan lo tau gak apa? Apa? Karena gak ada pendidikannya. Oh bener ya. baru tahu gue. Gue tuh sampai kayak ini kenapa gitu, apa sih yang terjadi gitu. Karena ya gue kalau gitu ya, jadi tipikal ya emang tuntas gitu, mesti tuntas nih. Keresahan gue harus dikeluarkan ya. Keresahan gue mesti dikritisi gitu, mesti dikritisi sampai akhirnya tahu penyebabnya apa, dan mungkin beberapa solusinya tuh apa gitu. Dan ya makanya gue bisa sampai saat ini tuh karena udah melewati keresahan itu dan mencoba untuk dicari titik terangnya gitu. Nah jadi kemungkinan itu tuh karena kita tuh nggak ada pendidikan jadi orang tua, nggak ada pendidikan menjadi anak gitu. Nggak ada pendidikan parenting, jarang banget. Tapi sekarang ada. udah lumayan sih kalau ya non kan. Maksudnya ini di bangku sekolah yang secara khusus loh gitu, nggak ada kan Nggak gitu. ada. Kita aja nih kerja di kantor, lo mesti di training dulu, ya kan? Iya bener. Lo di training dulu, gini. bener, dikursusin dulu, trial error dulu. Jadi orang tua? Jadi orang tua nggak ada. Nggak ada, masa iya balikan lagi? Aduh, cerai dulu deh. Enggak gitu. Maksudnya ya kayaknya penting banget ya. Penting banget. Jadi itu bisa jadi salah satu penyebab mungkin ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa jadi orang tua yang benar. Aduh gue bener nekenin lagi banget. Itu bukan, gue emang gak bilang orang tua gue ya gak bener ya. Enggak, gue gitu. sayang sama orang tua, dan ya gue juga bersyukur gitu. Akhirnya mereka bisa mengerti gitu. Dan ya, jadi maksudnya gue ngelihat ya sekeliling aja gitu. Jadi sulitnya curhatan orang mungkin bener gitu ya. Dan di selebaran media sosial juga kan banyak orang kan sekarang curhat di medsos ya? Iya di medsos gitu. Jadi kita bisa tahu gitu tanpa harus tahu si Iqbal Ramadan artis gimana. Dia bisa curhat di story-nya dan lain-lain gitu. Lagi kena mental apa enggak gitu, lagi kena haters apa enggak gitu. Kita kan bisa tahu gitu dari media sosial gitu. Pendidikan jadi orang tua gitu. Makanya gue kayak PR aja gitu, gimana sih jadi caranya jadi orang tua. Dan akhirnya gue memahami gini, kita disekolahkan sama orang tua nih bukannya buat pinter ya, buat cerdas ya. Nah, yang mesti gue kasih tahu balik gitu, ketika kita mengutarakan isi hati, mengutarakan isi pikiran kita, sebenarnya bukan karena kita so tahu atau ngebangkang gitu. Kan bapak dan ibu sendiri yang udah menyekolahkan kita untuk jadi tahu, untuk paham budaya literasi, baca gitu. Sana baca sini, ngobrol sana ngobrol sini, bisa berkomunikasi. Jadi makanya gini, ketika misalkan kita nih bukan ngebangkang segala macam gitu. Nah makanya gue akhirnya berpikir gini loh gitu. Jadi ketika misalkan kita nih udah punya keinginan sendiri di bangku kuliah nih ya, khususnya kita yang anak muda nih, di bangku kuliah atau misalkan di bangku SMA, dan kita ngelihat misalkan background keluarga kita, background ayah dan ibu kita misalkan baru hanya lulusan SMP atau misalkan SD atau SMA, nah harusnya yang punya kewajiban lebih untuk mengkomunikasikan itu kita sebagai anaknya gitu. Bener. Karena kita tuh disekolahin buat lebih pinter kok. Iya. Buat lebih cerdas kok gitu. Iya. Orang tua kan gitu. Kamu sekolah yang tinggi ya biar lebih pinter, biar dari lebih cerdas. Bapak gitu. dan mama gitu. Tapi ketika kita mau ngobrol susah banget. Nah, itu dia makanya. Tapi ketika kayak gitu, ya itu dia posisinya gimana caranya kita bisa lebih cerdas mengkomunikasikannya gitu. Jadi jangan, kita juga sebagai anak jangan selalu menyalahkan orang tua bahwa orang tua tidak mengerti kita gitu. Yang akhirnya kan yang gue sedih banget nih ya, ada di kelas gue tuh sampai kayaknya dia frustasi banget karena percuma ngomong sama orang tua. Sampai segitunya? Iya, percuma. Katanya percuma ngomong sama orang tua, percuma gitu. Sampai frustasi gitu. Iya, frustasi. Dan gue bilang gini, ya itu tugas lo gitu, karena yang dikuliahin tuh lo, yang dapat pendidikan lebih tuh lo gitu. Orang tua lo ya cuma sampai SMP. Orang tua lo cuma sampai SMP gitu. Dan lo dikuliahin sampai S1 gitu. Artinya yang punya
informasi lebih untuk Tugas lebih ya. iya, itu? tugas lebih dan ilmu lebih tuh ya lo gitu. Gimana caranya bikin orang tua tuh jadi paham, jangan malah Betul, jadi betul. menyerah dan menyalahkan orang tua gitu. Betul. Karena memang nggak ada kok yang nggak bisa diselesain dengan cara komunikasi. Bener, nah gitu. Hade gorengku basah ya, kalau Iya. kata orang Sunda mah hade gorengku Betul. baso. Kok baso sih? Lapar ya Pak? Kubasa ya. Kubasa gitu, hade goreng kubasa. Gitu. Dan kita tuh jangan punya mindset bahwa jadi karena orang tua nggak bisa mengerti kita, akhirnya kita jadi memilih untuk bodoh amat, nggak dan peduli, nggak peduli, percuma. gitu. Nggak Akhirnya jarang nggak juga, ngobrol, heeh. nggak jarang juga akhirnya jadi berbohong gitu. Ketika ditanya ngelakuin ini, dia jawabnya enggak Iya. gitu. Jadinya jadi sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi ngelakuin sesuatu di belakang orang tua. Iya kayak gitu. Dan menurut gue ya itu hidup yang menyedihkan gitu, Menyedihkan banget. menyedihkan banget gitu. Kita tuh dan gue pengen banget gitu mulai menyadari bahwa orang tua tuh hidup sama anak cuma sebentar gitu. Paling juga berapa puluh tahun ya? 25 tahun lah 25 gitu. tahun udah anaknya udah nikah, udah cabut. Masih mending gitu. Kebanyakan kan sampai 17. Ketika dia kuliah dia udah gak pengen lagi sama orang tua gitu. Udah malu lah Ngekos. digandeng segala macam. Udah ngekos. Terus udah gitu langsung ketemu jodohnya. Jadi cuma 17 tahun. 17 tahun. Gitu. Jadi jangan sampai yang si Panji bilang nih ya, gue tuh paling takut banget kalau misalkan anak gue nantinya nggak bisa curhat sama gue katanya. Jadi dia ngadu tentang permasalahan hidup itu bukan Ke sama orang lain ya, sebenarnya. iya, bukan sama gue sebagai orang tuanya, tapi kepada orang lain gitu. Karena Yang saking belum dia tentu sepeduli itu kan, iya. karena saking dia nggak percaya sama orang tuanya gitu. Dan ya mesti diketahui bahwa permasalahan gitu banyak banget Banyak gitu. banget di luar sana Banyak ya. banget. Kita lebih gak jarang kita lebih memilih barang temen kan, barang Barang temen temen. yang emang satu nih gitu, bestie lah dibilangnya. Sefrek Bestie. lah gitu. Frekuensi, Bestie lah gitu. bestie banget. Ketimbang dengan orang tua atau keluarga gitu. Kebanyakan ya, apalagi mungkin ya misalkan ya orang tuanya nggak semodern itu, kayak gitu. Bener Orang gitu. tua yang udah lumayan lanjut usia kayak gitu misal. Biasanya anak sama orang tua. Biasanya anak sama orang tua tuh ada sekat biasanya, karena emang jarak usianya jauh kayak gitu. Gitu. Makanya ya sebisa kalau gue nih ya bawa titik terangnya karena gue pernah ngalaminnya. Jadi ketika kita punya keinginan sendiri dan terpentok dengan ekspektasi orang tua gitu atau dipatahkan dengan ekspektasi orang tua, jangan nyerah gitu. Ya. Karena itu bagian dari perjuangan kita, memperjuangkan hidup kita gitu. Memperjuangkan mimpi kita gitu. Iya. Harus disadari dulu gitu. Ini orang tua kenapa gak bisa support kita? Apakah karena Kita harus khawatir? cari dulu tuh akarnya di Benar. mana ya. Apakah karena khawatir? Apakah karena takut gagal segala macem? Dan coba berusaha buat meyakinkan orang tua. Jadi bangun komunikasinya sebisa mungkin gitu. Iya, iya. Lo tuh jangan nyerah gitu. Jangan nyerah. Kita sebagai anak jangan nyerah gitu. Menyerah untuk meyakinkan orang tua bahwa kita Iya, udah bisa. benar gitu. Dan sebagai orang tua gitu, ya mesti mulai menyadari bahwa sebagai orang tua, lo punya anak, apakah harus menjadi sesuai dengan kehendak lo apa bukan gitu. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. kayaknya itu akar permasalahannya gitu. Kayaknya di situ ya. Jadi sedikit banget orang tua yang emang membebaskan bahwa anaknya hidup sesuai dengan keinginannya dia gitu. Walaupun Jadi, bukan berarti tanpa batasan kontrol, ya bukan gitu. Jadi ya emang ya orang tua yang benar tuh orang tua yang dia mengetahui potensi anaknya berbeda-beda dan dia memperbolehkan anaknya hidup Melakukan sesuai sesuatu. dengan pilihannya gitu. Tapi juga dikontrol untuk tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawabnya ya tanggung jawab anak lo pilih A misalkan konsekuensinya dikasih tahu bakalan Nah, gini. gitu. Jadi intinya orang tua tuh mestinya membimbing aja gitu. Ngebimbing Sedangkan aja. susah banget ya kayaknya. Iya, jadi- Dapat orang tua yang kayak gitu tuh idaman banget ya. Iya, idaman. Iya tuh, bisa jadikan kuat orang tua yang bisa membimbing kita dan mengerti dengan kita gitu. Itu adalah orang tua yang Idaman banget, idaman gitu. banget. Ya. Ih, gitu banget. Iya. Gitu. Kayak lelaki idaman
wanita ya. Iya, ini orang tua idaman anak. Gitu. Dan sebenarnya yang harus kita komunikasikan juga sama orang tua gitu. Ketika orang tua punya harapan bahwa kita itu pengen kamu tuh bahagia gitu dan aman dan bisa membanggakan, kita juga sebenarnya gitu. Sama banget sama gitu. aja, gitu. Kita itu pengen bisa membanggakan ibu dan bapak gitu, tapi dengan pilihan kita. Dengan cara kita gitu. Nah, dengan cara kita. Please disupport aja gitu. Kayak Gitu, disupport, didoakan, jangan yang kayak tadi dijadikan jangan nanti kamu takut gagal. Bener kan jadi doa akhirnya. Jadi gagal beneran gitu. Udah gagal beneran gitu. Cuk mama naon jangan gitu. Akhirnya nyalain kita lagi Iya ya. gitu. Jadi anak jadi pesimis gitu. Ini orang kok kenapa jadi gitu. terbentuk gitu ya pemikiran-pemikiran yang ngelakuin sesuatu itu penuh dengan ketakutan, Iya, gitu. pesimistis kayak gitu orang. Gitu. Jadi ya mesti diketahui lah kan di kita tuh banyak benteng-bentengnya, ada dari benteng agama, ada benteng PDI enggak. Itu banteng. Banteng merah. Ya ada benteng agama, benteng negara, terus benteng buku-buku juga ini bisa jadi iya, benteng. pergaulan. Jadi digunakan sebaik mungkin gitu untuk bisa membatasi antara anak tuh diarahin kemana Ya, gitu. Kita betul, ini tuh maksudnya suara dari seorang anak. Bener, kita masih berstatus sebagai anak. Iya gitu. Karena kayaknya pembicaraan kita udah cukup ya. Udah cukup. Siapa tahu bisa menerangi malam-malam kalian, Ya, hari-hari menyampaikan kalian. beberapa titik terang kita juga, Ya, dan betul. semoga bisa dijadikan inspirasi buat komunikasi sama orang tua. Iya gitu. betul dengan komunikasi yang sehat kayak gitu Bener sama orang gitu. tua. Belajar Betul. semangat, pasti bisa Pokoknya kok, semangat. pasti bisa kok. Kita pasti bisa. Ayo Melewati kita fase pasti itu. bisa. Bang, mau tarik kesimpulan. Oke aja deh. Kesimpulannya kayaknya Onci yang lebih paham soal ini. Tapi emang tadi gua banyak belajar dari Onci lah pokoknya. Kayak tadi poin-poin tadi lah. Sama kayak teman-teman mudah-mudahan bisa ngambil pelajarannya ya. Amin. Bisa tercerahkan gitu. Ya Gimana, kalau Ci? misalkan kesimpulan dari gue tentang dipatahkan ekspektasi orang tua itu adalah hal yang patut untuk dimaklumi gitu. Karena lumrah ya? Ya lumrah banget gitu. Itu bagian daripada kehidupan. Cuma kita sebagai anak juga mesti memperjuangkan hidup kita gitu. Mimpi kita. Iya, mimpi kita. Dan itu harus bisa dikomunikasikan dengan orang tua sesehat mungkin gitu. Betul. Betapa pedihnya seorang anak yang tidak bisa bercerita kepada orang tuanya sendiri. Dan betapa menyedihkannya juga orang tua yang kehilangan pertumbuhan anaknya secara terpaksa karena dia tidak memilih untuk bisa bercerita dengan orang tua. Jadi tidak menjadi orang tua yang terpilih gitu ibaratnya. Itu sedih banget gitu, dan please gitu. Jadi semoga dengan mungkin banyaknya anak-anak muda yang bisa menonton video ini, kalian juga calon orang tua minimal gitu. Gue minimal harapannya dari mulai generasi kita mulai mempersiapkan menjadi orang tua yang benar tuh kayak gimana gitu. Setidaknya kita searching ya, lah, jangan kayak terus gitu. diulang lagi loh gitu. Jangan kau balaskan ekspektasi lo pada Nah, anak di jangan depan. pendidikan yang ortodoks yang jelek kayak gitu jangan Nggak usah diambil, nggak usah ambil diambil. yang bagus-bagusnya aja. Ya gitu, ya pelajarilah batasan-batasan semuanya gitu. Ya biar kita tuh bisa memperjuangkan hidup yang lebih baik, inginkan, lebih diinginkan, ya lebih menyenangkan, lebih bahagia dan lebih bermakna. betul sekali. Karena ini adalah ruang goresan tinta, ruang dialog tentang keresahan dan titik terang. Luar Terang biasa, nggak? terang banget pokoknya ini. Ya Bang ya, semoga bisa mulai titik terang lah. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman juga ya Ya, yang oke. mau ngerasain Nah, demikian. jangan lupa ya nanti tonton video ini. 20 tahun kemudian ya. Iya, 20 tahun 20 tahun kemudian nanti anak-anak kita nonton. Bu Ir lu Ngomong kayak gini ya, bener-bener bisa jadi. Jangan patahkan gitu. Ya dah. Gue Onci. Iya. Dan gue Iqbal. Sampai jumpa di weekend berikutnya. Dadah, bye bye.